Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Ilham Fatahillah dengan nomor induk mahasiswa 250401070206 dari kelas IF202 Program Studi PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal ujian akhir semester mata kuliah kalkulus yang diampu oleh Ibu Ira Diana Solihati. Pada poin-poinnya sendiri, ada terkait turunan fungsi, kemudian integral tentu, dan luas daerah antara dua kurva. Nah, berikut merupakan daftar isi dari pembahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama ada soal turunan fungsi aljabar, kemudian turunan aturan perkalian dan juga pembagian, kemudian ada terkait integral tentu, dan juga terkait dengan luas daerah antara dua kurva. Untuk yang pertama terkait dengan turunan fungsi aljabar. Pada soal 1.H, di sini ada soal terkait turunan fungsi pangkat, yang mana terdapat fungsi fx sama dengan x pangkat 5/4 ditambah 2. Untuk menurunkan fungsi ini, digunakan dua aturan dasar. Yang pertama yakni aturan turunan pangkat, di mana turunan dari x pangkat n sama dengan n dikali x pangkat n-1. Kemudian aturan kedua terkait dengan aturan turunan konstanta, yakni turunan dari sebuah konstanta akan selalu bernilai 0. Karena pada fungsinya terdapat suku plus 2, maka pada fungsi ini plus 2 tersebut adalah konstanta dan turunannya sudah pasti 0. Sehingga yang tersisa hanya turunan dari suku x pangkat 5/4, maka 5/4 ini menjadi koefisien x dan juga pangkat 5/4-nya dikurangi 1. Maka dihasilkan turunannya adalah f aksen x sama dengan 5/4 x pangkat 1/4. Selanjutnya pada soal 1.B ada sebuah fungsi yang mana ini merupakan mencari turunan fungsi pecahan. Nah, fungsi pecahannya itu sendiri ada fx sama dengan 3/x pangkat 3 min 2x pangkat 2. Karena fungsi tersebut berbentuk pecahan, maka langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengubahnya ke bentuk pangkat negatif menggunakan sifat eksponen, agar perhitungannya atau agar proses turunan fungsinya menjadi lebih mudah. Maka dihasilkan pangkat negatifnya adalah fx sama dengan 3x pangkat min 3 dikurang 2x pangkat min 2. Adapun aturan yang dipakainya sendiri, turunan dari ax pangkat n sama dengan a dikali n dikali x pangkat n dikurang 1. Maka dari itu dihasilkan min 3x min 3 dikali 3x sama dengan min 9x. Pangkatnya dari min 3 dikurang 1 jadi min 4, maka 9x min 4 dikurang min 4x pangkat min 3. Adapun turunan tersebut bisa dikembalikan ke bentuk pecahan dan dihasilkan f aksen x sama dengan minus 9/x pangkat 4 ditambah 4/x pangkat 3. Selanjutnya ada turunan dengan aturan perkalian dan juga pembagian. Pada soal 2.A diberikan sebuah fungsi yang mana fungsinya fx sama dengan x kuadrat dikali sin x. Fungsi ini berbentuk perkalian dua fungsi sehingga digunakan aturan perkalian, yakni turunan dari u atau u aksen dikali v ditambah
U dikali dengan V aksen. Maka dilakukan sebuah pemisalan untuk mencari variabel U dan juga V-nya. Untuk variabel U sama dengan kita ambil suku X pangkat 2 dan dihasilkan U aksennya adalah 2X. Kemudian untuk variabel V atau komponen V sama dengan sin X, maka V aksennya adalah cos X. Dan dari komponen-komponen tersebut, langkah selanjutnya kita tinggal melakukan substitusi kepada rumus dari turunan perkalian. Maka dihasilkan f aksen X sama dengan 2X dikali sinus X ditambah X kuadrat dikali kosinus X. Baik, untuk soal berikutnya, soal 2 di poin B, diberikan sebuah fungsi fx sama dengan 4x pangkat 6 ditambah 3x pangkat 4 per x pangkat 3. Fungsi ini berbentuk pembagian sehingga digunakan aturan turunan untuk fungsi pembagian, yakni f aksen x sama dengan u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen dibagi v kuadrat. Untuk langkah pertama, sama seperti sebelumnya, kita bisa cari terlebih dahulu komponen atau variabel pendukungnya. Komponen U diambil dari pembilang pada fungsi tersebut, maka U sama dengan 4x pangkat 6 ditambah 3x pangkat 4. Adapun untuk U aksennya sendiri dihasilkan 24x pangkat 5 ditambah 12x pangkat 3. Kemudian untuk penyebutnya kita jadikan nilai untuk komponen V. Dan maka dari itu V sama dengan X pangkat 3 dan V aksennya adalah 3X pangkat 2. Setelah komponen tersebut ditemukan nilai-nilainya, langkah berikutnya kita tinggal melakukan substitusi atau memasukkan nilai-nilainya ke fungsi atau aturan turunan yang dipakai. Maka dari itu dihasilkan f aksen X sama dengan 24X pangkat 5 ditambah 12X pangkat 3 dikali X pangkat 3 dikurang 4X pangkat 6 ditambah 3X pangkat 4 dikali 3X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 pangkat 2. Dikarenakan fungsi atau turunannya ini masih dalam pecahan yang cukup panjang, maka kita bisa melakukan penyederhanaan dengan mengkalikan setiap ruasnya. Maka dari itu f aksen X sama dengan 24X pangkat 8 ditambah 12X pangkat 6 dikurang 12X pangkat 8 dikurang 9X pangkat 6 dibagi X pangkat 6. Maka dari itu dihasilkan sama dengan 12X pangkat 8 ditambah 3X pangkat 6. Keduanya ini harus dibagi X pangkat 6. Dan hasil turunannya f aksen X sama dengan 12X pangkat 2 ditambah 3. Kemudian untuk soal ketiga, ini terkait dengan integral tentu. Soal ketiga, terdapat integral 1 hingga min 1 dari batas bawah min 1 hingga 1 dari fungsi 3 per X pangkat 3 dikurang 2 per X pangkat 2. Sebelum menghitung nilai integral, kita perlu periksa terlebih dahulu apakah fungsi kontinu di sepanjang interval integrasinya. Fungsi ini sendiri tidak terdefinisi di X sama dengan 0 karena terjadi pembagian dengan 0. Sementara titik X sama dengan 0 tersebut berada tepat di dalam interval minus 1 dari minus 1 hingga 1. Karena ada titik singular di dalam interval, maka integral ini disebut integral tak wajar atau improper integral dengan nilai fungsinya menuju plus minus tak hingga saat mendekati X sama dengan 0. Maka dari itu, integral ini tidak dapat dihitung nilainya atau disebut divergen atau integral tak wajar. Kemudian untuk soal nomor 3 poin B,
Integral yang dihitung adalah integral dari 1 hingga 2 untuk fungsi 2x ditambah 5 pangkat 3 dx. Karena bentuk integran berpangkat 3, maka cara paling efisien adalah dengan melakukan metode substitusi. Dimisalkan, untuk U sama dengan 2x ditambah 5, sehingga turunannya du, atau turunan U ini sama dengan 2 dx, atau dx sama dengan setengah dari du. Karena variabel diubah dari x menjadi u, maka batas-batas integral pun perlu disesuaikan. Saat x sama dengan 1, maka u sama dengan 2 dikali 1 ditambah 5 dan dihasilkan 7. Dan saat x sama dengan 2, maka u sama dengan 2 dikali 2 ditambah 5 sama dengan 9. Dengan melakukan pemisahan tersebut, bentuk integral menjadi lebih sederhana dalam variabel u. Setelah diintegralkan terhadap u, diperoleh bentuk yang tinggal dimasukkan batas atas dan juga batas bawahnya. Maka dari itu, hasil dari 9 pangkat 4 dikurangi 7 pangkat 4, kemudian dibagi dengan 8, menghasilkan nilai akhir integral tentu yakni 520. Selanjutnya, soal nomor 4 terkait dengan luas daerah antara dua kurva. Untuk soal nomor 4 di poin A, terkait dengan mencari titik potong kedua fungsi. Diberikan sebuah dua fungsi, yakni y1 sama dengan x kuadrat min 2x min 3, kemudian y2 sama dengan 2x ditambah 3. Diketahui untuk fungsi pertama yakni y1 sudah pasti merupakan parabola terbuka ke atas, karena terdapat x kuadrat. Dan untuk y2 sama dengan 2x ditambah 3 sudah dipastikan merupakan garis lurus. Untuk mencari daerah di antara keduanya, titik potong dicari dengan menyamakan y1 sama dengan y2 sehingga diperoleh persamaan kuadrat x kuadrat min 4x min 6 sama dengan 0. Karena nilai tersebut tidak dapat difaktorkan dengan bilangan bulat, digunakan rumus ABC, yakni diperoleh x sama dengan 4 plus minus akar 16 ditambah 24 per 2 sama dengan 4 plus minus akar 40 dibagi 2. Dan hasilnya adalah 2 ditambah 2 plus minus akar 10. Maka dari itu, diperoleh dua titik potong pada x sama dengan mendekati minus 1,16 dan x sama dengan 5,16. Kemudian untuk pencarian nilai y-nya dicari dengan mensubstitusikan x ke y2 karena bentuknya lebih sederhana. Sebenarnya bisa juga antara y2 dan juga y1 bisa untuk menjadi fungsi substitusi. Maka dari itu untuk titik potong pertama, y sama dengan 2 dikali minus 1,16 ditambah 3 dihasilkan nilai atau titik y 0,68. Kemudian titik y kedua sama dengan 2 dikali 5,16 ditambah 3, maka hasilnya 13,32. Karena garis y2 berada di atas parabola y1 pada rentang di antara kedua titik potong tersebut, daerah yang terbentuk di antara keduanya tampak seperti grafik di sebelah kanan. Nah, daerah yang diarsir inilah yang nantinya akan dihitung luasnya menggunakan integral tentu pada langkah berikutnya. Nah, untuk grafiknya tertera di sebelah kanan. Kita tinggal memasukkan titik-titik yang sudah kita temukan sebelumnya. Oke, untuk soal berikutnya, soal nomor 4, poin B, yakni menghitung luas daerah. Karena pada rentang titik potong garis Y2 selalu berada di atas parabola Y1, maka luas daerah dihitung dengan integral dari selisih Y2 dikurangi Y1, yang setelah disederhanakan menjadi minus x kuadrat ditambah 4x ditambah 6. Kemudian karena batas integralnya berupa bilangan akar, digunakan rumus cepat luas daerah antara parabola dan garis, yaitu L sama dengan D pangkat 3 per 2.
dibagi 6, dengan D adalah nilai diskriminan, yakni B2 dikurang 4AC. Dari persamaan tersebut diperoleh A sama dengan minus 1, B sama dengan 4, C sama dengan 6, sehingga D sama dengan 40. Dan luas daerahnya dapat langsung dihitung seperti hasil akhir berikut, yakni L sama dengan 40 pangkat 3 per 2 dibagi 6, sama dengan 80 akar 10 dibagi 6, dan sama dengan 40 akar 10 dibagi 3. Maka dari itu sama dengan kurang lebih 42,16 satuan luas. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari soal UAS yang diberikan untuk mata kuliah kalkulus. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.